Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran tentunya sangat penting untuk kita ketahui. Kita dari semenjak kecil telah diajarkan bagaimana agar kita selalu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miras berujung maut, judi berujung bangkrut, tawuran berujung benjut. Yang pertama yaitu tentang minuman keras. Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamr, minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lain dan zat yang membuat ketagihan akan merusak fisik dan mental. Orang yang sudah ketagihan akan melakukan apapun asalkan minuman keras dan zat-zat terlarang itu bisa didapatkannya. Hadis Nabi tentang haramnya minuman keras yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, wa man syaribil khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yashrabha fil akhirah." Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja minum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertobat, maka ia tidak meminum khamar yang penuh nikmat di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu dampak orang yang meminum minuman keras. Baik, apakah ada yang sudah mengetahuinya? Apa saja sih dampak bagi orang yang meminum minuman keras? Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak fisik dan dampak gangguan jiwa. Dari dampak fisik menyebabkan pusing, mual, muntah, serta nyeri di bagian tubuh tertentu. Menurunnya kekebalan tubuh dan tekanan darah tinggi. Beresiko kanker loh, penyakit jantung juga, gangguan pernapasan, dan gangguan pada organ hati. Sedangkan nih, dampak gangguan jiwanya yaitu gangguan daya ingat, mudah lupa, padahal baru saja peristiwa tersebut terjadi, dan perubahan kepribadian, mudah marah, dan juga tidak stabil dalam perilakunya. Cara menghindari minuman keras. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti lebih rajin lagi, lebih giat lagi dalam beribadah dan mengaji. Kemudian menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, dapat membedakan mana sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir, menanamkan sifat yang baik pada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak wajar. Semoga kita setelah mengetahui cara-cara nih menghindari minuman keras, kita terhindar pula dari minuman keras dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Kedua yaitu tentang berjudi. Berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun dengan melakukan rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan. Hingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Semoga kita dilindungi ya dari perbuatan judi. Oke, dari sekarang stop judi dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun. Selanjutnya, dampak negatif perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial. Berjudi termasuk perbuatan setan yang merugikan pribadi dan orang lain, menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Nah, seseorang menjadi malas bekerja dan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Kemudian menghancurkan kestabilan dan
keharmonisan, kerukunan keluarga. Jadi jangan sampai ya kita menjadi dampak negatif dalam perjudian. Ya, cara menghindari perbuatan judi. Yang pertama, senantiasa beramal ma'ruf, nahi munkar di setiap kesempatan. Menghindari pergaulan bebas dan penjudi. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus dalam perjudian. Di sini ada hikmahnya menghindari perjudian. Yang pertama, dapat beristiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Senantiasa berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perekonomian keluarga pun akan stabil dengan berbagai usaha yang halal dan rezeki yang barokah. Kemudian kehidupan keluarga menjadi kokoh dan mandiri karena jauh dari persengketaan. Nah, yang terakhir yaitu tentang tawuran. Tawuran adalah suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal. Kurang mampunya beradaptasi dengan lingkungan sosial dapat menimbulkan tekanan pada remaja yang mentalnya masih labil, masih dalam pencarian jati diri dan tujuan hidup. Kemudian faktor keluarga. Adanya kekerasan dan tidak harmonisan dalam keluarga akan berdampak terhadap mental psikologis pada anak. Secara tidak langsung remaja akan meniru pola yang ia lihat di dalam keluarganya. Kemudian faktor sekolah. Sebagian besar hidup remaja juga dihabiskan di sekolah, tempat ia belajar sekaligus mengekspresikan dirinya. Tak heran jika sekolah sering disebut sebagai rumah kedua. Kebosanan yang dialami seorang pelajar di sekolah seperti proses belajar mengajar yang monoton dan tidak kesempatan bagi peserta didik untuk bertindak kreatif, terlalu mengekang dan otoriter menyebabkan seorang peserta didik akan memilih untuk bersenang-senang di luar sekolah. Dan yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan ini juga berbicara sekolah, media televisi, media cetak, dan ketidakpuasan atas negara atau fasilitas negara. Jika menurut dari faktor lingkungan, media-media, dan teladan pemerintah juga menjadi salah satu penyebab atas tawuran pelajar. Masih ingat dengan kasus perkelahian dewan yang terhormat, media menampilkan dan oknum yang berbuat juga bisa dipersalahkan karena memberi teladan yang buruk. Untuk adik-adik sekalian perlu diketahui dan diingat ya, permasalahan tidak akan selesai dengan menggunakan kekerasan. Dan ilmu bela diri penggunaannya untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menyakiti orang lain. Sekian, semoga kita terhindar dari minuman keras, judi, dan pertengkaran atau perkelahian dan ataupun tawuran. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik semua dapat memahaminya dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.